Minasan ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Alifia desu. Watashi wa Shugoku Koho 4 nensei desu. Pada hari ini saya akan memberikan presentasi terhadap materi bab 5, bab 6, dan bab 7 dari buku paket Sakura Bahasa Jepang sebagai pemenuhan tugas uji kompetensi bahasa Jepang SMK 1 Cimahi. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Selamat menyaksikan. Oke, kita langsung membahas pembahasan dari bab 5, bab 6, dan juga bab 7. Bab 5, Nihongo de nan desu ka? Untuk bab 6 ada Tonosa no Enpitsu desu ka? Dan untuk bab 7 ada Doko ni arimasu ka? Untuk yang pertama, bab 5, Nihongo nan desu ka? Nah, pada materi ini kita akan banyak berlatih serta belajar untuk menyebutkan benda-benda yang biasa kita bawa ke sekolah agar kita dapat menginformasikan benda-benda yang kita bawa atau miliki. Benda-benda tersebut tidak hanya terbatas untuk benda yang kita bawa ke sekolah saja, karena benda-benda tersebut berada di sekitar kita. Lalu kita juga akan banyak belajar dan menyebutkan kata penunjuk benda dan nama bahasanya, serta ungkapan yang menyatakan, menanyakan, dan juga jenis benda agar dapat menginformasikan benda tersebut. Nah, di sini saya telah menjabarkan beberapa benda yang biasa kita lihat di sekitar kita atau yang selalu kita bawa ke sekolah. Pada hal ini saya telah mentranslasikan nama-nama benda tersebut ke dalam bahasa Jepang. Untuk yang pertama ada hon, yaitu buku, enpitsu, pensil, noto, notebook, jisho, kamus, kyokasho, atlas, fudebako, tempat pensil, monosashi, penggaris, pen atau bolpen, yaitu pulpen atau bolpen, keshigomu, penghapus, kaban, yaitu tas, dan tokei, jam tangan. Lalu adapun kata penunjuk benda, seperti yang pertama ini saya gunakan kore. Kore itu digunakan ketika benda tersebut berada dekat di pembicara. Lalu ada sore, ketika benda tersebut berada dekat di lawan bicara. Yang ketiga ada are, ketika benda tersebut sama-sama berada jauh dari dua pembicara tersebut. Lalu yang terakhir ada kata yang digunakan untuk menanyakan nama benda tersebut, yaitu nan desu ka? Apa itu untuk menanyakan nama benda? Lalu untuk pola kalimat yang pertama, di sini ada penggunaan kata tunjuk kore atau sore dan are yang kita pelajari sebelumnya, dilanjutkan atau dan diikuti oleh kata benda tersebut. Nah, di sini pola kalimat ini dipakai untuk menyebutkan nama benda, dan juga kata tunjuk ini dipakai tanpa menyertakan nama benda tersebut, yang merupakan kata tunjuk tersebut secara langsung menggantikan kata benda tersebut. Nah, di sini kita menggunakan kata tunjuk kore yang berarti benda tersebut berada dekat di dekat pembicara. Dengan begitu, kore wa pen desu. Itu memberikan kita informasi bahwa pulpen tersebut berada di dekat pembicara ketika pembicara mengatakan kalimat tersebut. Lalu kemudian untuk pola kalimat yang kedua, ada kata benda pertama. Kata benda pertama diikuti dengan kata benda kedua atau nama bahasa. Lalu untuk kata benda ketiga. Nah, pola kalimat ini biasanya digunakan ketika kita ingin menanyakan bahasa lain dari benda tersebut. Nah, di sini saya beri contoh ketika saya menanyakan bahasa Jepangnya dari benda buku. Nah, di sini saya menanyakan buku wa Nihongo de nan desu ka? Hon desu. Buku wa Nihongo de nan desu ka? Yang memiliki arti apa bahasa Jepang dari buku? Hon desu. Itu adalah hon. Di sini saya juga memiliki contoh menggunakan pola kalimat sebelumnya. Contoh tersebut menanyakan bahwa kore wa Nihongo de nan desu ka? Apa bahasa Jepang dari nama benda di atas? Nama benda di atas adalah tas, sehingga nama bahasa Jepangnya dari tas merupakan kaban. Sehingga kita dapat menjawab kore wa kaban desu. Lalu ada bab 6. Nodosa no enpitsu desu ka? Pada bab 6 ini
kita akan banyak berlatih juga belajar untuk menyatakan dan menanyakan kepemilikan benda. Nah, di sini kita dalam menggunakan kata untuk penanyaan kepemilikan benda atau menyatakan kepemilikan benda, pada pola kalimat ini kita akan dibantu oleh pola kalimat ini, di mana pola kalimat ini digunakan secara khusus dan langsung untuk menyatakan kepemilikan benda tersebut. Nah, di sini jelas dengan menggunakan kata tunjuk benda tersebut. Nah, di sini saya menggunakan korewa menggunakan subjeknya, no kata dilanjutkan oleh kata benda, sehingga korewa watashi no enpitsu desu atau korewa dare no enpitsu desu ka. Nah, ini di sini kita memberikan pernyataan bahwa kita memiliki pensil tersebut. Untuk pola kalimat kedua, kita bisa lihat bahwa di sini menggunakan kata tunjuk benda tersebut, kore, sore, dan are, dilanjutkan dengan subjek diikuti oleh kata benda tersebut. Nah, pola kalimat ini biasanya digunakan ketika kita menolak atau kita menyatakan bahwa benda tersebut bukan milik kita. Misalkan ketika ada orang yang menanyakan dare wa no enpitsu desu ka atau dare no borupen desu ka, milik siapa pulpen ini. Nah, misalkan ada yang menjawab kore wa watashi no borupen de wa arimasen, itu artinya dia menyatakan bahwa dia tidak memiliki atau dia bukan pemilik dari pulpen tersebut. Nah, di sini saya memiliki kata contoh dari kata pernyataan untuk kepemilikan suatu benda, kore wa tonosan no keshigomu desu. Nah, ini merupakan penghapus milik Tono. Lalu saya juga memiliki contoh untuk penggunaan pertanyaan. Di sini saya misalkan menanyakan kore wa dare no enpitsu desu ka, milik siapa pensil ini. Lalu apabila ada seseorang yang menjawab hai sore wa watashi no enpitsu desu, itu artinya dia yang memiliki pensil tersebut. Nah, dan apabila seseorang menjawab iya berarti tidak, iye sore wa watashi no enpitsu de wa arimasen. Terlihat di sini kita menggunakan sorewa. Sorewa digunakan ketika benda tersebut berada di dekat lawan bicara. Nah, karena asumsi bahwa benda tersebut diambil di tangan lawan bicara, maka kita menggunakan sore wa watashi no enpitsu de wa arimasen. Itu bukan pensil yang saya miliki. Lalu selanjutnya untuk bab 7, doko ni arimasu ka. Nah, pada bab ini kita akan banyak belajar dan berlatih untuk menyebutkan barang-barang yang ada di dalam kelas dan ungkapan keberadaan barang agar dapat menginformasikan barang-barang yang ada di kelas juga. Nah, kita juga akan banyak belajar mengenai pernyataan letak atau posisi dari benda tersebut. Di sini telah saya jabarkan beberapa daftar benda yang biasa kita jumpai ketika kita masuk kelas atau kita jumpai saat kita berada di sekolah. Yang pertama ada blackboard atau kokuban, ada meja atau sukue, kursi atau isu, tempat sampah atau gomibako, foto atau shashin, dan kabin atau vas bunga. Adapun kata penunjuk untuk tata letak dari benda tersebut. Yang pertama ada ue. Ue artinya di atas. Lalu ada naka yang berarti di tengah, dan shita berada di bawah. Naka bisa berarti di tengah atau di antara keduanya, antara atas dan di antara bawah. Lalu untuk pola kalimat yang pertama, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan letak atau posisi benda secara langsung. Nah, terlihat bahwa pada kata benda pertama, pada pola kalimat ini kita menggunakan kata benda terlebih dahulu, diikuti dengan kata benda kedua yang merupakan nama tempat atau benda tersebut yang memberikan penjelasan
letak atau posisi dari benda tersebut dijelaskan pada kata benda ketiga, yaitu posisinya, dan ni arimas, bahwa menyatakan bahwa benda tersebut ada di sana. Nah, sehingga kita memiliki contoh kabin wa tsukue no ue ni arimas, vas bunga berada di atas meja, begitu. Lalu saya juga memiliki contoh lain. Di sini terlihat bahwa terdapat tempat sampah di bawah meja. Nah, karena bahasa Jepangnya dari posisi bawah atau letak bawah merupakan shita, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tempat sampah tersebut atau gomibako wa tsukue no shita ni arimasu, bahwa tempat sampah tersebut berada di bawah meja. Sekian presentasi yang saya berikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari tutur kata maupun teknis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.